Kini saatnya kita simak sejumlah berita menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua rekan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan Pia Meidiana di Jember, Jawa Timur. Terlebih dahulu kita menuju Konawe, Sulawesi Tenggara. Nanda, ada cerita apa dari sana? Selamat siang, Bella dan juga saudara. Kalau cerita Nusantara kali ini dari Provinsi Sulawesi Tenggara, kita punya dua berita khusus dari Kabupaten Konawe Utara yang saat ini tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Ada dua berita yang sudah kami siapkan. Untuk berita pertama, yakni terkait dalam rangkaian hari ulang tahun Konawe Utara yang ke-17 tahun, berbagai tarian budaya ini disajikan dalam satu event, yakni Konasara Festival. Salah satu tarian yang disiapkan atau ditampilkan adalah tarian Modinggu, yang dimana tarian ini menginterpretasikan rasa syukur dari para petani atas hasil panennya yang subur. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kegiatan Konasara Festival yang merupakan rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Konawe Utara menjadi perhatian warga. Sebanyak 1.000 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama se-Kabupaten Konawe Utara berkolaborasi menampilkan yang terbaik tarian budaya Tolaki. Salah satunya tarian Modinggu yang memiliki arti ungkapan bersyukur para petani kepada Yang Maha Kuasa atas produksi dan hasil panen yang melimpah. Bupati Kabupaten Konawe Utara, Ruksamin, bilang selain sebagai rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, tarian kolosal Modinggu merupakan salah satu adat istiadat suku Tolaki yang ada di Sulawesi Tenggara tentang cara mengupas padi. Dalam gelaran ini dipertunjukkan simbol-simbol bahwa Konawe Utara kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Konawe Utara begitu lengkap dengan sumber daya alamnya. Ada ikan tadi dengan perikanan dan kelautannya tadi yang ombak-ombak. Kemudian tadi ada pertanian, perikanan, bahkan perkebunan. Ada pariwisatanya, termasuk adat budaya itu sendiri yang luar biasa dengan pertambangannya. Nah, hari ini Konawe Utara mempersiapkan sumber daya manusianya. Jangan kita terlena dengan sumber daya alam. Karena apa? Ke depan anak-anak kita nggak boleh menjadi penonton di negeri sendiri. Sumber daya alam harus dikelola dengan mumpunnya sumber daya manusia yang kita siapkan pada kesempatan hari ini. Ajang kegiatan Konasara Festival ini merupakan bentuk upaya menjaga kelestarian budaya yang dilakukan turun-temurun. Kegiatan ini juga menjadi langkah untuk menanamkan kepada generasi muda untuk mencintai budaya Konawe Utara. Tim Liputan, Kompas TV, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dan Bella, masuk dalam berita kedua masih dari Kabupaten Konawe Utara, yakni peringatan HUT ke-17 Kabupaten Konawe Utara. Baru saja DPRD Kabupaten Konawe Utara menggelar sidang paripurna untuk menyambut HUT ke-17 Kabupaten Konawe Utara. Tadi pagi, tepatnya di tanggal 2 Januari 2024 juga digelar upacara bendera yang dilakukan di lapangan kantor Bupati yang berada di Kabupaten Konawe Utara. Dan untuk kedua agenda tersebut, baik upacara dan juga sidang paripurna ini adalah sebagai peringatan untuk hari jadi Kabupaten Konawe Utara yang dimana tahun ini jatuh di 17 tahun. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Awal tahun menjadi momen yang spesial dirasakan khususnya untuk warga Kabupaten Konawe Utara. Kenapa bisa? Selain perayaan tahun, pergantian tahun, warga Kabupaten Konawe Utara juga merayakan hari ulang tahun atau HUT-nya yang dimana tahun ini berusia 17 tahun. Dan kalau misalkan dilihat dari usia memang masih terbilang muda, namun untuk perayaannya sendiri ini tidak bisa terelakkan bahwa dirayakan selama 4 hari berturut-turut dimulai dari tanggal 30 Desember 2023 kemarin sampai dengan puncaknya di tanggal 2 Januari 2024. Dan kemarin juga dalam rangkaiannya ada beberapa hal dan diberikan seperti halnya door prize untuk para warga Kabupaten Konawe Utara yang beruntung, kemudian juga ada festival Konasara dan juga ada hiburan yang menghadirkan artis ibu kota seperti Tip X, Jamrud, dan juga Gia Ayobi. Dan hari ini merupakan hari puncak perayaan HUT
Konawe Utara yang ke-17 tahun. Tadi pagi diawali dengan upacara sebagai HUT atau perayaan dari HUT ke-17 Konawe Utara. Dan siang hari ini juga akan berlangsung sidang paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten Konawe Utara. Untuk lebih lanjut terkait dengan agenda kedua, sidang paripurna untuk perayaan HUT ke-17 Kabupaten Konawe Utara, sudah bersama dengan saya. Sekarang di samping saya ada Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Konawe Utara, Bapak Soeharto Kasimpanto. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Oke, Bapak, mungkin bisa dijelaskan ini terkait dengan sidang paripurna hari ini, konsepnya seperti apa dan juga dipimpin dengan siapa dan apa pembedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya. Jadi, makasih. Kalau kita berbicara masalah paripurna itu adalah rapat anggota yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPR yang merupakan forum tertinggi daripada pengambilan keputusan atau tugas-tugas daripada DPR itu sendiri. Kemudian tentu kalau kita berbicara siapa yang hadir di dalamnya, ya tentu sudah jelas Bupati dan Wakil Bupati, terus Prokopinda, tokoh-tokoh masyarakat, baik itu masyarakat dari partai politik, dari apalagi organisasi-organisasi keagamaan, itu semua hadir pasti. Ya. Lalu pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan dalam sidang paripurna HUT ke-17 Konawe Utara ini? Ya, tentu kalau pesan yang diharapkan di dalam sidang paripurna untuk hari ulang tahun Konawe Utara untuk sekarang itu tidak lain adalah bagaimana kita bersinergis, artinya bekerja sama antara legislatif dan eksekutif untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Karena kita sudah punya satu tujuan yang bagaimana masyarakat Konawe Utara itu bisa mencapai apa yang menjadi visi misi daripada Bupati Konawe Utara. Oke Pak, kalau kita bisa merekap sedikit di tahun 2023 perjalanan Konawe Utara sampai dengan saat ini, apa saja yang berkesan dan sudah digapai apa saja sih Pak? Ya, cukup banyak ya yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Pak Bupati yang sampai hari ini dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan baik itu di tingkat provinsi, tingkat nasional. Kita mendapat penghargaan baik itu di bidang pemerintahan, pendidikan, semuanya. Artinya di akhir-akhir tahun jabatannya Pak Bupati ini kita diberikan hal yang terbaik terhadap pencapaian-pencapaian pembangunan yang ada sampai saat ini. Oke, kalau sampai dengan saat ini dirasa yang masih menjadi PR terbesar untuk itu yang paling penting karena kita punya PR yang paling besar adalah bagaimana kita melaksanakan program pusat yang hubungannya dengan stunting dan penanggulangan kemiskinan itu yang menjadi tugas yang harus selesai di 2024 ini. Tidak bisa. Kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya itu, sehingga itu di dalam program pemerintahan Pak Bupati itu dia mau program URSEKIS, di mana di dalam itu adalah bagaimana kita menyelesaikan semua hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah pusat, hubungannya dengan kemiskinan. Ya. Oke, baik, luar biasa. Kalau ditanya satu pertanyaan lagi, resolusi di tahun 2024 ini untuk pembangunan di Konawe Utara. Ya, kalau kita berbicara itu tentu yang paling pertama adalah bagaimana kita menghasilkan dulu pemimpin yang punya visi ke depan. Karena apa? Kita lihat Pak Bupati sekarang ini kan di akhir-akhir tahun masa jabatannya tentu di 2024 kita kan sudah akan pergantian, Itulah yang paling penting baik kita bahwa bagaimana kita mencari pemimpin yang minimalnya sama dengan Bupati kami yang khas saat ini, yaitu Pak Ruksamin dan Pak Buhaira. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Sekwan. Tapi sebelum menutup laporan saya menutupnya dengan pantun nih Pak. Jadi mohon bantuannya untuk bilang cakep gitu ya Pak ya. Oke, sedikit menyontek. Jadi untuk pantunnya, main ke Sulawesi paling asik di Tenggara. Cakep. Nggak afdol kalau belum mampir ke Pantai Taipa. Cakep lagi. Selamat ulang tahun ke-17 untuk Konawe Utara. Sukses jaya selalu dan semoga kita lebih sering berjumpa. Terima kasih Pak Sekwan atas waktunya. Konasara. Baik, itu saudara, laporan lengkap terkait dengan persiapan dan menuju sidang paripurna hari ini, perayaan HUT ke-17 Kabupaten Konawe Utara. Nanda Aprilia, juru kamera Arin Hafidzurizkiyah melaporkan langsung dari Sulawesi Tenggara. Ya Bella, itu tadi dua laporan lengkap kami sajikan terkait dengan HUT ke-17 Kabupaten Konawe Utara. Tadi saya lupa sampaikan, saya juga memakai topi khas dari Kabupaten Konawe Utara yang saat ini sebagai representasi ucapan juga selamat ulang tahun untuk Kabupaten Konawe Utara yang ke-17 tahun. Demikian informasi cerita Nusantara kali ini dari Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Konawe Utara. Kembali ke studio Bella. Baik, terima kasih.